Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi kita tentang moderasi beragama dalam pemikiran fikih kontemporer, yang pada bagian terdahulu kita sudah sampai kepada materi tentang ciri atau elemen dari moderasi beragama, yaitu ada tawasud, tawazun, i'tidal, tasamuh, dan seterusnya. Dan kita baru sampai kepada bagian tawazun. Nah, elemen ketiga atau unsur ketiga adalah i'tidal. I'tidal itu artinya lurus dan tegas. Lurus dan tegas itu maknanya mengikuti garis sesuai dengan yang ditetapkan oleh sumber-sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan tegas maknanya ini adalah wilayah yang, misalnya ada wilayah yang harus dibolehkan, ada wilayah yang tidak dibolehkan, maka itu secara tegas dikatakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tasamuh atau toleransi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita menyebut toleransi itu memang seringkali ada problem. Dalam arti ada problem itu agak rawan menyebut toleransi dalam situasi dunia kita belakangan ini, karena bagi sebagian orang dalam konteks ajaran Islam atau sebagian kelompok yang muncul belakangan ini, toleransi itu seringkali disepadankan dengan kelemahan iman. Dalam arti toleransi itu berarti menerima semua perbedaan, baik itu menyangkut persoalan-persoalan yang bersifat furu'iyah maupun bersifat dengan akidah. Nah, menurut saya tidak begitu cara berpikirnya. Toleransi di sini adalah kita bersifat terbuka terhadap pemikiran-pemikiran sepanjang itu dalam wilayah yang debatable. Artinya dalam wilayah-wilayah yang dzonniyah, maka boleh ada toleransi. Dalam arti kita menghormati pandangan orang lain, seraya juga kita menyatakan atau meyakini berpegang teguh pada keyakinan pandangan kita sendiri. Nah, jadi toleransi di sini tidak dimaksudkan dalam arti toleransi dalam level akidah, tapi toleransi lebih kepada bagaimana di tengah munculnya perbedaan di dalam masyarakat, ketika itu menyangkut tentang hal-hal yang bersifat furu'iyah dan dzonniyah, maka kita perlu menampilkan etika atau akhlak. Istilah yang sering kita dengarkan adalah dahulukan akhlak di atas fikih. Fikih itu jelas mengandung perbedaan, tapi kalau sudah menyentuh perbedaan-perbedaan dalam wilayah fikih itu, maka kita tampilkan akhlak terlebih dahulu. Nah, saya kira ini punya relevansi dengan tasamuh atau toleransi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah musawah, egaliter, non diskriminasi. Maknanya Islam ini kan sejak awal mempromosikan persamaan. Islam ini mempromosikan egalitarianisme dalam arti posisi orang di dalam masyarakat itu tidak dipengaruhi oleh posisi nasabnya. Nah, gitu. Sehingga untuk memahami hal yang seperti ini, sebenarnya mau tidak mau kita memang harus agak jauh ke sejarah misalnya Arab pra-Islam, di mana di situ kita melihat bagaimana konsep syaraf atau kemuliaan yang dilabelkan atau dihubungkan dengan suku itu sangat kuat. Maka ketika Islam bicara tentang al-musawah, egalitarianisme dan prinsip non-diskriminasi, itu maknanya adalah perlakuan terhadap seseorang itu tidak boleh didasarkan kepada identitas yang telah melekat pada dirinya, yang identitas itu tidak bisa dipilih. Lahir dalam sebuah suku tertentu itu kan tidak bisa dipilih. Lahir dalam keluarga tertentu, marga tertentu itu kan tidak bisa dipilih. Maka hal-hal yang tidak bisa dipilih ini kalau menjadi dasar diskriminasi atau menjadi dasar perlakuan terhadap orang atau kelompok, ini menjadi sangat tidak baik. Nah, Islam melarang itu dan mempromosikan egalitarianisme, sehingga kita semuanya mendengar ayat yang sangat populer, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa
itu Islam menawarkan satu konsep bahwa yang paling mulia kalian semuanya di hadapan Allah itu bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena struktur lahir dalam struktur keluarga tertentu, tapi atqakum, yaitu ketakwaan kalian semuanya. Nah, ini yang kelima, yaitu musyawarah. Kemudian yang keenam adalah syura, artinya memecahkan masalah itu mesti melalui jalan kesepakatan bersama. Nah, artinya musyawarah itu harus dilakukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang penting di dalam komunitas. Ini prinsip yang selanjutnya. Kemudian yang ketujuh adalah islah. Islah ini reformasi, perbaikan atau tasdid pada materi-materi terdahulu, misalnya dalam materi tentang wilayah-wilayah apa yang boleh menjadi tasdid dan tidak boleh, dengan mengutip kepada Adnan Muhammad Amamah pada materi terdahulu, di video-video terdahulu. Saya kira kita tahu dengan jelas bahwa tasdid itu merupakan sebuah keharusan untuk menjaga dialektika atau keseimbangan antara al-murunah, as-sawabit wal murunah, antara hal-hal yang bersifat konstan dengan wilayah-wilayah mana yang tidak boleh di situ ada inovasi gitu. Bahasa lain dari inovasi itu ya sebenarnya bid'ah gitu. Dalam bahasa kebahasaan ya. Kalau Anda membaca teks-teks bahasa Inggris,
kemudian di situ menemukan kata-kata bid'ah itu terjemahannya apa sih dalam bahasa Inggris, saya seringkali menemukan istilah yang digunakan oleh para pemikir untuk menyebut bid'ah dalam bahasa Inggris itu ya innovation, inovasi atau penciptaan baru. Nah, maka di sisi lain saya juga pernah menemukan satu kitab yang judulnya itu sangat menarik, sebuah kitab yang berjudul Laisa Kullu Jadidin Bid'atan. Jadi tidak semua yang baru itu adalah bid'ah. Nah, kitab ini sangat menarik karena memberikan satu perspektif kepada kita dalam membaca hal-hal yang baru dalam masyarakat, dalam beragama yang disebut dengan innovation tadi itu, mana yang boleh disebut sebagai bid'ah dan tidak. Artinya tidak lantas semua hal yang baru itu adalah bid'ah dalam kerangka itu tadi, sesuatu yang tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada contohnya pada masa Nabi. Saya kira kita semuanya mengetahui bahwa ada prinsip yaitu di dalam muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi pada dasarnya dalam hal hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial itu prinsip awalnya adalah boleh sampai adanya sampai ada ad-dalil ya dulu ala tahrimiha, sampai muncul dalil atau dasar-dasar tekstual utamanya yang merujuk atau yang menunjukkan kepada keharamannya. Sementara dalam hal ibadah justru terjadi sebaliknya, al aslu fil ibadati lit tahrim. Pada dasarnya ibadah itu lit tahrim, tidak boleh melakukan ibadah kecuali ada contoh yang memberikan, yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan. Nah, dua prinsip ini saya kira memberikan satu perspektif kepada kita tentang bagaimana menempatkan hal-hal yang disebut dengan innovation atau bid'ah tadi itu dengan mana yang boleh disebut bid'ah. Kemudian yang tentu saja ada yang terakhir adalah tahadzur, yaitu berperadaban. Maknanya adalah ya Islam moderat itu artinya Islam yang menganut prinsip-prinsip menjadikan orientasi kepada peradaban itu sebagai salah satu orientasinya yang penting, karena Islam ini agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi akal, dan dengan sendirinya akal dan ilmu pengetahuan itu harus punya dampak terhadap cara kita dalam membangun peradaban kemanusiaan. Oke, teman-teman sekalian, jadi itulah 10 prinsip moderasi beragama yang akan coba kita lihat bagaimana prinsip-prinsip itu kita terapkan dalam konteks fikih gitu ya. Nah, mari kita lihat misalnya pandangan-pandangan para ulama tentang moderasi ini dengan melihat kepada 10 tadi itu. Misalnya kalau kita lihat yang disampaikan oleh Profesor atau Syekh Yusuf Qaradawi itu ada tawazun atau i'tidal. Kita lihat tadi itu 10 prinsip moderasi beragama sebagaimana dirumuskan dalam Bogor Message tadi itu kan ada tawazun dan i'tidal. Maka di sini saya ingin mengutip bagaimana pandangan Profesor atau Syekh Yusuf Qaradawi tentang i'tidal, at-tawazun dan i'tidal. Kata beliau bahwa at-tawazun au al-i'tidal wa na'ni biha at-tawasud awit ta'adul baina torfaini mutaqabalaini. Jadi yang disebut dengan tawazun atau keseimbangan dan i'tidal itu adalah at-tawasud, jadi berdiri pada posisi tengah-tengah atau menyeimbangkan, ta'adul atau itu tadi ta'adul artinya kan lurus, itu berada di tengah, bainat torfaini mutaqabalaini. Jadi di antara dua kutub yang sama, yang berhadapan-hadapan. Nah itu. Jadi di antara dua kutub yang berhadapan itu, yang disebut di situ adalah tidak condong kepada satu yang kanan katakanlah gitu, dan tidak condong kepada satu yang kiri.
Nah, dua torfaini mutakobalain itu dua ujung atau dua kutub yang saling berhadapan itu, misalnya ya, kalau Profesor Yusuf Qaradawi menyebutkan misalul atrofil mutakobalati. Jadi contoh dua kutub yang berhadapan itu adalah antara ar-robbaniyah wal insaniyah. Nah, jadi prinsip-prinsip dasar di dalam hukum Islam itu ada berputar di antara dua hal, misalnya jadi bersifat ketuhanan dan kemanusiaan, maka harus imbang. Sehingga dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas kita sering mendengar ada perkataan hablum minallah wa hablum minanas. Itu kan sebenarnya menunjukkan adanya prinsip tawazun antara yang bersifat robbaniyah dan insaniyah. Kemudian ar-ruhiyah wal madiyah, yang bersifat spiritual dan yang bersifat material. Nah, itu antara yang spiritual dan material itu juga diseimbangkan oleh ajaran Islam menurut Profesor Qaradawi. Kemudian al-ukhrawiyah wa dunyawiyah, Islam ini juga menyeimbangkan atau at-tawasud al-i'tidal bainal akhirah wa dunya, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah here and hereafter. Nah, itu jadi yang sekarang, yang di sini, dengan yang hereafter, yang setelah kehidupan, atau life after life, kehidupan yang sesudah hidup. Nah, banyak orang tidak percaya tentang kehidupan setelah kehidupan atau life after death, kehidupan setelah kematian. Tapi Islam memberikan doktrin itu karena Islam memberikan keseimbangan itu. Sehingga kalau ada perkataan at-tawasud aw ta'adul bainad dunyawiyah wal ukhrawiyah, itu artinya kan Islam memberikan pengakuan bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini ada. Kemudian bainal wahyi wal akli, itu ya, kutub yang berhadapan itu bisa saja misalnya antara wahyu dan akal. Bagaimana kita membaca tentang dialektika atau hubungan antara wahyu dan akal? Tentu sangat banyak kalau kita melihat dalam pemikiran Islam secara umum atau khususnya pemikiran fikih, pemikiran hukum Islam. Sangat banyak kita menemukan pandangan-pandangan tentang bagaimana seharusnya akal itu bergerak berhadapan dengan wahyu. Ada yang mengatakan, seperti juga sering saya kutip dalam kuliah-kuliah terdahulu, ada prinsip ketika berhadapan dengan teks itu adalah anusus al-mutanahiyah. An-nusus ad-diniyah itu bersifat mutanahiyah. Teks-teks keagamaan itu bersifat terbatas. Ya, Nabi Muhammad wafat, maka wahyu berhenti, hadis berhenti. Tetapi perkembangan permasalahan dalam masyarakat tidak berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad. Selalu ada persoalan baru. Maka ketika berhadapan dengan adanya masalah-masalah baru yang terus muncul, sementara teks sudah tidak lagi turun, sudah tidak lagi ada teks baru yang bisa ditemukan, maka para ulama lalu berbicara tentang peran akal di dalamnya. Nah, tentu saja ijtihad yang sudah sering kita bicarakan itu ya salah satu bentuk, salah satu mekanisme untuk melakukan penyeimbangan at-tawasud wa ta'adul bainal wahyi wal akli. Ada wilayah-wilayah yang harus diterjemahkan oleh akal. Wahyu itu bersifat global misalnya, maka harus diterjemahkan. Kemudian contoh lainnya adalah al-fardiyah wal jamaiyah. Nah, jadi Islam juga bergerak di antara dua dimensi itu, antara dimensi individual dan dimensi komunal. Jadi itu moderasi gitu loh. Itu moderasi. Maka kalau kita lihat Islam menghormati hak-hak individual. Tapi pada saat yang sama, Islam juga memberikan penghormatan terhadap hak-hak komunitas. Sehingga ada ayat Al-Quran yang mengatakan, jika engkau menghidupkan satu orang, maka sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Jika engkau membunuh seseorang, maka sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu maknanya adalah bahwa Islam memberikan pandangan tentang keseimbangan di antara torfaini mutakobalaini tadi itu.
Kemudian contoh lainnya adalah bainal waqi'iyah wal mathaliyah, antara sesuatu yang bersifat realitas dengan sesuatu yang bersifat proyektif gitu. Bahwa ada pandangan negatif tentang hukum Islam, terutama dari kalangan pemikir-pemikir barat, itu adalah bahwa hukum Islam ini hukum yang bersifat reaktif, misalnya begitu, tidak punya proyeksi. Nah, maka dalam menjawab hal itu kita bisa berbicara dalam konteks fatwa. Misalnya, apakah boleh fatwa itu merespon sesuatu yang belum terjadi? Nah, ini menarik gitu ya, karena ada yang menyebut bahwa fatwa itu adalah respon terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Nah, maka pandangan dari katakanlah pemikir-pemikir pengkaji Islam dari barat yang menyebut Islam itu, hukum Islam itu sebagai hukum yang tidak dinamis, saya kira itu terlalu mengada-ada, karena di satu sisi hukum Islam ini selalu merespon persoalan-persoalan baru melalui fikih, melalui fatwa gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan bainal waqi'iyah dan mathaliyah. Jadi merespon sesuatu yang bersifat waqi', itu empiris, realitas, tapi dalam konteks tertentu juga ada hukum-hukum yang bersifat proyektif. Tetapi hukum-hukum yang bersifat proyektif itu tentu tidak detail gitu, tapi hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang secara umum. Nah, teman-teman sekalian, itu menurut Profesor Qaradawi begitu. Nah, lalu apalagi yang bisa kita tampilkan dalam kaitannya dengan moderasi beragama ini dalam konteks fikih, yaitu lebih lanjut lagi wujud itu ya. Kalau tadi itu kan at-ta'adul atau at-tawasud itu adalah bersikap tengahan di antara dua kutub. Nah, kutub-kutub yang tadi saya contohkan itu adalah contoh yang saya kutip dari Syekh Yusuf Qaradawi itu tadi itu. Nah, yang lebih khusus lagi, kemudian Yusuf Qaradawi menjelaskan lalu wujud dari wasatiyah itu apa itu. Maka dia menyatakan yang pertama adalah al-adl, yaitu bersikap tengahan di antara dua pertentangan tanpa menunjukkan kecenderungan kepada salah satunya. Nah, itu tadi. Maka bainar robbaniyah wal insaniyah, lalu jangan terlalu condong kepada satu. Kalau misalnya dalam pandangan modern itu kan ada pandangan tentang humanisme liberal misalnya, artinya poros kehidupan itu hanya manusia gitu. Lupa bahwa sebenarnya ada Tuhan di situ. Atau sebaliknya, katakanlah satu pandangan yang terlalu teistik gitu, dalam arti pokoknya ini semuanya untuk Tuhan, padahal Allah menurunkan agama itu untuk manusia. Maka al-adl menurut Yusuf Qaradawi itu adalah bersikap tengahan di antara dua pertentangan tanpa menunjukkan kecenderungan kepada salah satunya. Kemudian yang kedua, ini barangkali nyambung dengan yang kita kutip dari Bogor Message tadi itu, al-i'tidal atau apa tadi itu adalah tentang al-istiqomah. Itu wujud keduanya itu menurut Yusuf Qaradawi adalah al-istiqomah. Nah, apa definisi yang ditawarkan oleh Qaradawi tentang al-istiqomah? Dia mengatakan al-istiqomah itu adalah konsistensi dalam manhaj dan menjauhkan diri dari kecenderungan kepada salah satu pihak. Lagi-lagi itu ada yang bersifat tekstual, ada yang bersifat kontekstual. Maka yang terbaik itu adalah menggabungkan di antara dua-duanya. Atau ada wilayah-wilayah tertentu ketika kita itu harus bersifat kontekstual dan kapan kita harus bersifat tekstual. Nah, itu Syekh Yusuf Qaradawi menyebutnya sebagai al-istiqomah. Kemudian yang ketiga itu adalah dalilul khairiyah. Artinya yang harus menjadi patokan itu adalah al-khair. Maka apapun kalau itu berorientasi kepada al-khair, maka itu harus diambil. Dalam bahasa yang lain, ya usul fikih menyebutnya sebagai maslahah gitu kan. Jadi orientasi utama ajaran Islam itu adalah al-maslahah. Kemudian ada yang disebut dengan tumathilul aman.
Lalu yang kelima disebut dengan dalilul quwah terhadap. Jadi ini sekedar contoh ya bagaimana kita menerjemahkan prinsip-prinsip fikih moderat itu dalam kehidupan fikih kontemporer. Nah, teman-teman sekalian, lalu kita juga bisa mengutip ya pemikir yang lain, misalnya Jamal al-Banna. Jamal al-Banna menulis buku yang sangat lumayan menurut saya sih provokatif dalam upaya menawarkan satu pandangan baru tentang fikih itu. Dan dia menyebutkan bahwa diperlukan pemikiran besar untuk melahirkan fikih baru yang lebih senyawa dan sejalan dengan dinamika masyarakat kontemporer. Nah, itu artinya sebenarnya dia berbicara tentang pembaharuan di satu sisi, tapi saya menangkap disitulah ada aspek moderasi. Karena tidak boleh teks itu terkurung dalam dunianya sendiri. Artinya teks tidak boleh terkurung dalam dunia sendiri itu adalah teks Al-Quran, teks keagamaan itu memang lahir dalam satu situasi masyarakat. Tetapi karena teks ini bersifat universal atau bersifat kosmopolit, bisa dijalankan kapanpun sebagai petunjuk, maka kata Al-Banna adalah diperlukan pemikiran besar untuk melahirkan fikih baru. Nah, pemikiran besar itu apa maknanya? Ya menurut saya salah satunya adalah kemampuan untuk membaca, menghubungkan teks itu dengan realitas di dalam masyarakat. Karena kalau prinsip-prinsip tekstual itu bisa diambil, diekstrak, maka menghubungkannya dengan dinamika masyarakat kontemporer lebih mudah. Tetapi yang juga penting di sini adalah bagaimana caranya. Jamal al-Banna lalu menawarkan satu formulasi bahwa fikih baru yang ia sebutkan tadi itu berpijak kepada tiga hal atau tiga basis, tiga dasar, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan hikmah. Ini menarik sekali. Al-Quran ini pasti itu menjadi prinsip dasar atau dasar yang harus selalu kita rujuk. Kemudian Sunnah dalam banyak hal bersifat penjelas ya terhadap apa-apa yang disebutkan secara global di dalam Al-Quran. Tapi dalam kerangka an-nusus ad-diniyah al-mutanahiyah dan al-waqa'i ghairu mutanahiyah tadi itu, realitas yang tidak terbatas, maka Jamal al-Banna menawarkan di antara Al-Quran dan Sunnah atau ketiga setelah Quran dan Sunnah itu adalah Al-Hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu menurut saya adalah kemampuan membaca sesuatu di luar yang tekstual. Kalau kaitannya dengan teks tadi itu, maka hikmah itu sesuatu yang ada di balik teks itu. Peristiwa terjadi, lalu kita berbicara tentang kenapa kamu mengalami ini. Orang meratapi sebuah peristiwa, tapi belakangan lalu menyadari, oh saya mengalami ini ternyata begini manfaatnya. Nah, saya kira itu kan berada di baliknya. Apa yang terjadi di balik ma wara asy' itu? Apa yang ada di balik sesuatu? Maka kalau sesuatu itu adalah peristiwa, yang kita sebut dengan hikmah itu adalah hikmah peristiwa ini adalah. Nah, bagaimana kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah? Maka pendekatan hikmah itu artinya pendekatan untuk mengungkap ma wara'an nas, apa yang sebenarnya berada di balik nas. Dalam bahasa orang modern sebenarnya yang disebut dengan makna hermeneutis itu artinya mengungkap makna-makna yang di sebalik yang tertulis saja. Karena apa yang tertuang dalam tulisan punya makna leksikal, itu maknanya yang terlihat, tapi juga punya makna kiasan atau punya tujuan-tujuan yang di luar batasan yang bisa disebutkan oleh teks itu. Maka hikmah itu artinya kalau saya terjemahkan lebih jauh adalah penggunaan disiplin-disiplin baru untuk mengungkapkan aneka ragam prinsip dasar yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga relevansi kedua sumber dasar ajaran Islam ini dengan situasi zaman tetap terjaga. Nah, itu kalau kita mengutip kepada yang disebutkan oleh
siapa namanya, yang disebutkan oleh Jamal Al-Banna. Nah teman-teman sekalian, inilah ya bagian terakhir dari prinsip moderasi dan bagaimana kita membawa gagasan baru dalam moderasi beragama yang sudah kita lihat tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia Islam. Kita menyaksikan adanya gelombang itu. Maka bagaimana wujudnya dalam fikih? Ya setidaknya apa yang kita kutip dari Yusuf Qaradawi dengan Jamal Al-Banna itu menjadi satu refleksi dan pengetahuan dasar bagi kita. Ternyata begitulah kalau kita menerjemahkan pemikiran-pemikiran moderasi beragama itu dalam konteks pemikiran hukum Islam kontemporer. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa dalam materi berikutnya, yaitu studi tentang pemikiran-pemikiran hukum kontemporer dari pemikir-pemikir secara individual. Mudah-mudahan itu juga nanti memberikan inspirasi kepada kita bagaimana membaca metode mereka dalam menerjemahkan agama ke dalam kehidupan masyarakat kontemporer dan bagaimana membaca realitas dan dikaitkan dengan teks. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.